my YouTube channel. Today is so exciting. Kita akan membuat satu resep yang enak sekali ditemani oleh luwak white coffee. Luwak white coffee satu-satunya kopi rendah asam nyaman di lambung. Kita akan membuat apalagi kalau bukan coffee cake. Jadi coffee cake itu sebetulnya a certain name. Memang originalnya bukan karena dia rasa kopi, but this is kue yang cocok untuk menemani kopi. But we're gonna do it dengan rasa luwak white coffee. Jadi ada adonan bolunya nanti akan nice and moist. Dalamnya juga kita pakein luwak white coffee filling. Terus atasnya ada crumble. Yeah, nice crumble topping pakai rasa luwak white coffee juga. I'll show you how to do it. Yang pertama kita akan bikin untuk campuran filling tengahnya. Seperti yang saya bilang ada 3 tahap yang harus kita lakukan. So, ini yang untuk filling tengahnya. Nah, untuk resep ini saya menggunakan luwak white coffee yang less sugar. Dia ada beberapa macam jenis, ada yang original, ada yang less sugar. So that's what we're using today. Jadi kita masukkan dulu. Di sini saya tambahkan 30 gram palm sugar, gula palem, ya, sama 100 gram tepung terigu. Tepung terigunya ini yang all purpose, jadi tepung terigunya yang biasa. Terus kita tambahkan juga luwak white coffee less sugar. Saya pakainya 3 paket. Tinggal kita buka. Jadi masukin aja seperti ini. Nanti ini yang kita pakai untuk lapisan yang di tengahnya. Aromanya harum sekali ya. Oke, ini tinggal kita aduk. Jadi nanti pas yang bolunya itu kan kita bikin yang nice and moist bolunya. Terus pas kita potong nanti ada irisan tengahnya itu kelihatan yang bagian fillingnya. This is great. Aduk sampai rata. Terus ini kita sisihkan terlebih dahulu karena kita mau bikin yang untuk crumble topping di atasnya. Ini saya sisihkan ya. Nah, kalau untuk crumble-nya juga hampir mirip seperti yang filling, tapi dia agak sedikit beda takarannya. Kalau yang crumble kita pakai gula palemnya 75 gram. Bisa pakai gula palem atau pakai coconut sugar juga boleh. Terus kita kasih 125 gram tepung terigu. Untuk luwak white coffee-nya kita pakai 4 paket. Tinggal dipotong, ada tulisannya di sini ya, easy cut. So, you just cut it. Sebetulnya kalau teman-teman mau tanpa gunting juga bisa ya. Ini udah tinggal dirobekin aja sebetulnya. See like that. Ada tandanya easy cut. Itu gunanya untuk tinggal di tear. Tuh, tinggal di tear seperti ini. Ini juga kita aduk rata biar dia benar-benar bercampur ya. Stir it up like this. Nah, kalau udah rata, kita tambahkan 75 gram butter atau bisa juga pakai margarin yang sudah dilelehkan. Ini tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, kita aduknya pakai garpu because we want that crumbly topping. Biar dia ada crumble-nya, kita aduknya seperti ini. Pakai garpu, terus nanti biar dia seperti berbutir-butir. Ya, jadi kita nggak mau dia kayak ngaduknya yang seperti jadi kaulis kayak adonan gitu, kita nggak mau. Kita sengaja mau dia ada butir-butirannya. Jadi make sure yang bagian butternya itu kena dengan adonan lainnya. Kalau diaduk dia berbutir. Oke, ini dia yang crumble topping. Nanti tinggal kita taruh di atasnya. Terus nanti kalau udah dipanggang yang crumble-nya ini enak sekali. Dia kayak apa ya? Kayak nggak terlalu crunchy ya. Tapi dia teksturnya sangat berbeda dari adonan bolu yang mau kita buat. So it's a very good combination. Alright. Adonan yang crumble juga kita sisihkan. Sekarang kita akan membuat yang untuk adonan bolunya. Untuk yang bagian bolunya kita pakai creaming method, artinya
Butternya mau kita cream dulu dengan sugar, baru kita tambahkan bahan lainnya. Di sini saya pakai butter 200 gram. Pakai margarin juga bisa, but it's always more delicious kalau kita pakai butter. Ini kita tambahkan 250 gram gula pasir. Kita kocok sebentar. Jadi yang butternya kita kocok sampai mengembang. Lihat tuh warnanya udah mulai berubah. Tadi yang lebih kekuningan, sekarang dia jadi lebih putih. Yang penting dia harus naik, mengembang, creamy. Saya tambahkan 3 butir telur. Kalau dia sudah tercampur, baru kita tambahkan, let's see here, saya ada susu cair. Susu cairnya di sini saya pakai 300 cc. Ini juga kita masukin aja ya, susu cair sama yogurt. Yogurt pakai yang plain, yang tanpa rasa, bisa yang unsweetened, sweeten juga boleh. Saya pakai yang unsweetened, yogurtnya 150 gram. Kita masukin juga. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yogurt, bisa diganti lagi pakai susu cair lagi aja ditambahin. Jadi susu cairnya jadi tambahkan lagi sekitar 150 cc. Ya, ini kita aduk lagi. Sama vanilla. Vanilanya di sini agak banyak ya. Saya pakainya 1 sendok makan karena saya pakai vanilanya yang vanilla extract. Kalau misalnya teman-teman pakai vanilla essence, dia lebih kuat, 1 sendok teh is enough. Berhubung ini vanilla extract, jadi pakainya saya agak banyak. Oke, ini kita aduk lagi. Alright. Sekarang, ini kita sisihkan sedikit karena saya mau mencampur yang untuk tepung-tepungannya. Yang untuk tepung-tepungannya. Nah, yang untuk tepung, kita mulai dari tepung terigu. Tepung terigunya 475 gram. I know it's quite a lot, tapi ini juga nanti hasilnya akan cake yang tinggi. So it's gonna be, you know, a good size of cake. Kita tambahkan 3 sendok teh baking powder. Baking powder, oh iya, saya biasanya suka saya saring lagi ya. Karena kalau baking powder, baking soda, itu kalau menggumpal, terus pas kegigit sama kita, that's not good. Walaupun dia gumpalannya kecil, cuman kalau kegigit it's quite bitter. Jadi saya pakaiin 3 sendok teh baking powder sama setengah sendok teh baking soda. Tuh, setengah sendok teh baking soda. Ini kita ayak ya. Saya suka dia kayak yang bercampur rata. Kita aduk juga. Nah, ini yang adonan tepung bisa kita campur dengan yang adonan yang basah sekarang. So, saya taruh sebagian. Pakai mixer yang speednya yang low saja ya. Like that. Kalau mau diaduk pakai sendok karet juga bisa. Cuman kalau speed yang low, it should be fine. Karena ini kan nggak ada yang telur yang dikocok sampai mengembang, jadi udaranya nggak ada bakal yang mengempes. Oh, sama satu lagi tadi yang belum saya masukin, hampir lupa, garam. Garamnya karena saya menggunakan sea salt. Kalau pakai sea salt, garamnya bisa 1 sendok teh. Cuman kalau teman-teman pakai yang garam yang benar-benar yang halus-halus sekali, itu kan dia asin sekali ya. Jadi table salt, itu bisa dipakainya cukup setengah sendok teh. Sekarang ini kita aduk sampai rata. Ovennya jangan lupa sudah dinyalakan. Suhunya saya pakai 160 derajat Celcius. Nanti ini manggangnya agak sedikit lama ya. Mulai dari I think about sekitar 50 menit sampai 1 jaman. So it takes a little while. Oke, ini udah tercampur, yang pinggirnya memang belum. Nanti yang pinggirnya itu bisa kita aduk dengan menggunakan sendok karet. Jadi jangan sampai dia kayak tercampur
benar-benar karena takutnya malahan nanti adonannya overmix. Especially tadi kita ngaduknya kan pakai mixer. So kita nggak bisa ngekontrol kadang-kadang. So better to just turn it off. Bersihkan dulu. Nah baru kita selesaikan mengaduknya dengan sendok karet like this. Oke, this is perfect. Tinggal kita masukkan ke loyang. So now untuk kita manggang kuenya, loyangnya sudah saya siapkan. Loyangnya saya pakai loyang ini yang untuk loyang angel food cake atau chiffon cake. Jadi memang dia ukurannya besar dan dia loyang yang bongkar pasang. So it'll be easier for us. Ya, yang diameternya juga lumayan besar ini. Nah, pertama kita taruh dulu sebagian dari adonan di loyang. Ini kita ratakan dulu ya. Seperti ini. Tuh, kalau udah diratakan, baru kita taruh tadi yang untuk filling. Ingat kan yang kita buat pakai luwak white coffee yang less sugar. Terus tadi udah ditambahin sama flour. Ada juga palm sugar. Kita taruh sebagian seperti ini. Oke, kalau udah kita taruh setengahnya, just be generous, don't be afraid. Terus kita kasih lagi atasnya. Like this. Oke. Terus kita ratain lagi atasnya ya, seperti ini. Kalau udah diratain, kita kasih lagi tadi yang setengah dari adonan filling. Oke, baru kita tutup sama sisa adonan. Ini yang sisanya kita taruh aja ya di atasnya semua. Like this. Kita ratain lagi. Baru sekarang yang adonan topping yang sudah kita bikin juga. I love the smell. Ini aja belum matang, aromanya udah harum sekali ya. Aroma dari luwak white coffee-nya, I can smell it. Nah, yang crumble-nya tinggal kita tabur di atas seperti ini. Just put it everywhere like this. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang seperti pasir. No problems. Itu semua kita perlukan. Jadi langsung aja permukaan atasnya ini kita tutup dengan crumble. Nice. Yeay. Dan sekarang cake-nya kita panggang di oven. Jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu. Suhu 160 derajat Celcius. Kita panggang sampai matang, kurang lebih sejaman. Oke. Nah, kalau udah matang bentuknya seperti ini, tuh ini yang udah saya keluarkan dari oven, udah didinginkan terlebih dahulu. Jadi, oh ya penting sekali, tadi juga I forgot to mention, loyangnya saya pakai yang loyang besar seperti ini, tapi jangan lupa dalamnya itu sudah harus kita oles. Jadi bawahnya dilapisi dengan kertas terlebih dahulu, kemudian dioles biar dia tidak lengket. Terus pinggirnya juga make sure sebelum kita keluarin, kita make sure dulu kita scrape pinggirnya seperti ini dengan menggunakan kayak butter knives or spatula biar dia nggak lengket. Ini, tada, look at that. Oke, ini kita balikin dulu karena kan mau kita taruh di piring saji. The crumbsnya ada yang copot sedikit, but no problem. Tinggal kita kertasnya itu saya buka, baru sekarang kita balik lagi seperti ini. Careful. There we go. Look how beautiful. Nah, last touch. Atasnya mau saya kasih sedikit gula halus. Jadi bisa kita sprinkle gula halus sedikit aja biar dia ada kontras warnanya. Just makes it really pretty. Seperti ini. Aduh, ini cocok sekali loh disantap sore-sore atau juga pagi.
Dan disantapnya dengan segelas luwak white coffee. It's perfect. Tada! Yay! This is it! Luwak white coffee cake. Looks so delicious. Pasti teman-teman tapi penasaran kan gimana isi dalamnya, karena kan tadi kan kita kasih yang filling sugar juga, sugar sama luwak white coffee. So let me show you. Di dalamnya ini saya potong seperti ini. Aduh, crumble di atasnya tuh yang kayak crunchy and so nice. Yum. Terus tengahnya saya tunjukin ya, yang bagian tengahnya tadi. Tadas! Tuh, ini dia nih yang saya bilang yang bagian gula di tengahnya. Jadi dia ada variasinya, bolu, kemudian ada yang filling, luwak white coffee filling di tengahnya, terus atasnya ada crumble-nya lagi. Saya udah gak sabar pengen nyobain. Teman-teman jangan lupa untuk di-recook resep ini, karena kalau di-recook terus di-tag di Kopi Luwak Official akan ada hadiah jutaan rupiah. So you have to use the recipe right now. Ini enak sekali loh. Aromanya. Saya benar-benar udah gak sabar. Thank you so much for being with me today. Jangan lupa untuk di-like, di-comment, di-share, and subscribe. See you next time. You apologize, always say that you're sorry, but why does it feel the same? It's like nothing's changed. I used to keep my cool.